Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 157. Sial! Percikan terbang ke segala arah. Si kecil bertabrakan dengan cakar hitam makhluk itu, menciptakan suara seperti guntur. Bumi di bawah kaki mereka retak, dan itu sangat keras dan ganas, seolah-olah dua gunung berapi bertabrakan satu sama lain. Pupil makhluk itu sedingin es, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu sepenuhnya terfokus pada pria kecil itu saat melakukan serangan mematikannya. Kecepatannya terlalu cepat, menyerupai seberkas kilat. Selain itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa, membuatnya benar-benar menakutkan. Suara ledakan terdengar di udara. Ekor makhluk itu bergoyang. Itu adalah ekor naga banjir berwarna hitam dengan sisik tebal, seolah-olah ditempa dari logam cair. Ekornya memiliki tekstur metalik saat berkedip dengan cahaya sedingin es, meretas ke arah kepala Shihao. Suara ledakan semacam ini sangat menusuk telinga. Orang bisa melihat betapa hebatnya kecepatan dan kekuatannya. Bahkan jika itu adalah gunung yang menjadi sasaran, itu masih akan hancur berkeping-keping. Si kecil dengan cepat mundur ke belakang, dan tubuhnya tampak hampir tergeletak di tanah. Ekor bersisik itu menyapu tepat di atas dahinya. Seikat rambut segera dipotong sebelum berubah menjadi bedak halus. Dia melompat dan menerkam ke arah punggung makhluk itu. Kedua telapak tangannya berkilau saat mereka mengiris ke arah tengah punggungnya. Itu menciptakan suara wu yang tajam, seolah-olah senjata ilahi mengiris udara. Makhluk itu sangat tenang. Tiba-tiba berbalik, dan mata vertikal di dahinya memancarkan cahaya. Meskipun tidak bisa menggunakan metode berharga apapun, itu masih bisa membuat pikiran seseorang merasa tidak stabil, seolah-olah jiwa mereka akan diretas menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, sepasang cakar berwarna hitamnya terentang. Cahaya gelap menari-nari, bersilangan pedang dengan si kecil. Suara benda logam bertabrakan terus-menerus terdengar. Telapak tangan dan jari kedua individu memancarkan cahaya, dan keduanya menyilaukan. Ini adalah cerminan dari daging tingkat puncak mereka yang kuat, dan keduanya memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak berharga dengan tangan kosong. Ini adalah pertempuran yang sangat kuat. Mereka bertarung dari jarak dekat. Meskipun mereka masih tenggelam dalam cahaya keemasan, mereka dapat dengan jelas melihat satu sama lain, membuat anak-anak kecil itu sangat terkejut. Ini adalah makhluk aneh yang memiliki wajah manusia, tetapi bukannya dua mata normal. Ia hanya memiliki satu mata vertikal di dahinya, itu sangat aneh. Selain itu, ia memiliki tubuh macan tutul bersisik. Tubuh macan tutul itu ramping dan kokoh dengan sisik berwarna hitam menutupinya dengan rapat, membawa kekuatan yang benar-benar mengejutkan. Di belakang tubuhnya, ada ekor naga banjir yang kuat. Itu bisa memusnahkan segalanya dengan sendirinya, dan dengan kedipan cahaya gelap, bahkan gunung bisa hancur berkeping-keping. Sujian! Si kecil akhirnya ingat jenis makhluk apa itu. Bagaimanapun, itu benar-benar anak dari binatang buas archaik, apalagi menjadi spesies yang sangat sulit untuk dihadapi. Sujian, wajah manusia, tubuh macan tutul, telinga sapi, dan satu mata. Berekor panjang dan kuat. Itu sangat menakutkan karena kekuatannya yang luar biasa. Itu bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut, dan layak mendapatkan reputasi archaik yang hebat. Selain itu, bisa mengeluarkan raungan besar yang bisa membunuh. Ini jelas merupakan Zujian berdarah murni. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan bertarung sengit dengan Shihao. Serangan mereka menghantam tanah sampai retak, menyebabkan bumi besar bergetar dengan suara gemuruh. Anda harus memahami bahwa ada batasan kuno di sini.
Domain tersebut menutupi area tersebut dengan rapat dan dapat dengan mudah menembus penyusup, sehingga hanya beberapa orang yang dapat menembus gunung dan hutan taman surgawi. Si kecil bertarung dalam pertempuran besar dengannya, dan matanya jernih dan cerah. Dia sangat fokus, dan tidak memiliki sedikit pun penghinaan di hatinya. Ini karena ini adalah pertama kalinya dia bertarung dalam pertempuran yang mengancam jiwa dengan seorang pemuda binatang buas kuno. Zhu Jian bahkan lebih terguncang, merasa jauh lebih terkejut daripada Shi Hao. Itu adalah binatang buas berdarah murni, dan sangat kuat bahkan dalam rasnya sendiri. Namun, saat ini, itu tidak dapat segera membunuh seorang pemuda manusia, dan benar-benar menerima serangan. Perlu disebutkan bahwa itu sudah mencapai 10.000 dunia ekstrim saat berada di tahap transformasi darah. Itu secara alami menjadi lebih kuat, dan dagingnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Rasanya di masa depan, dagingnya bisa mencapai tingkat Saint. Jadi bagaimana mungkin dia tahu bahwa setelah keluar dari Gunung Divine Archaik, dia akan segera bertemu dengan tipe pemuda manusia seperti ini? Itu sebenarnya tidak bisa merawatnya. Si kecil dengan keras menentangnya, dan dia juga sangat marah. Pipinya membengkak, dan matanya yang besar melebar, dia merasa bahwa makhluk aneh ini benar-benar sulit untuk diserang. Mengapa kamu tidak jatuh setelah 2 atau 3 serangan? Kenapa kamu begitu kuat? Setelah mendengar kata-katanya, mata Zhu Jian mengungkapkan pandangan yang benar-benar tidak menyenangkan sebelum benar-benar mengamuk. Awalnya, itu sudah terasa agak tertahan dan dirugikan, tetapi sekarang, itu bahkan lebih tak tertahankan. Setelah bertukar sekitar 10 pukulan, si kecil mengeluarkan batu nakal dari kantong kulit binatang dan langsung menghancurkannya. Dengan suara dang, bunga api memercik kemana-mana. Zhu Jian meraung marah, dan tiba-tiba tidak bisa menghindarinya. Itu dipukul oleh batu nakal tepat di dahi, hampir bertabrakan dengan satu-satunya mata. Makhluk-makhluk lain semua terkejut, dan mereka bahkan lebih yakin bahwa ini adalah batu serangan ilahi. Satu tembakan, satu pukulan, itu tidak mungkin untuk dihindari. Tolong, jangan pukul lagi. Untuk apa aku dihancurkan? Aku akan mati karena kesakitan. Batu nakal itu melolong dalam kesedihan. Dang! Si kecil memegangnya di tangannya, segera mulai menghancurkan terus-menerus. Meskipun Zhu Jian menggunakan segala cara untuk melawannya, ia masih merasakan lengannya menjadi sakit dan mati rasa. Cakarnya sangat kesakitan, karena itu adalah benda suci yang bisa disempurnakan oleh kekuatan Archaik menjadi harta yang paling berharga. Setelah menyerang untuk waktu yang lama tanpa hasil, si kecil berteriak keras dan menggunakan lengannya untuk meraih Zhu Jian, melawannya dari jarak dekat. Zhu Jian marah. Rasnya dikenal sebagai Raja Ilahi yang perkasa, dan selama tahun-tahun kuno, mereka akan memanggil angin dan memanggil hujan, menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Namun sekarang, sebenarnya ada seorang manusia yang ingin membuatnya menyerah dengan kekerasan. Hou! Dia membuka mulutnya untuk mengaum, dan suaranya nyaring seperti jam dewa. Itu mengguncang daerah itu sampai mulai berdering dengan suara weng-weng. Makhluk lain benar-benar ingin menutup telinga mereka, karena mereka mulai merasa sangat tidak nyaman. Si kecil yang paling terpengaruh, dan langsung batuk seteguk darah. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat, hampir terbelah. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa, suara Zhu Jian juga nyaring seperti guntur. Itu akan membuat orang lain terguncang sampai mati, dan benar-benar menakutkan. Kau membuatku marah. Pria kecil itu terlempar keluar. Pipinya membengkak, dan kedua tangannya menjadi kincir. Mereka menari terus-menerus, dan mereka semua menampar tubuh Zhu Jian. Karena keduanya terjerat bersama, mustahil bagi mereka untuk menghindari berbagai serangan ini. Zhu Jian melakukan segala cara untuk melawan, dan pertarungan sengit pecah di antara mereka.
Suara memekakkan telinga meletus, seolah-olah dua gunung bertabrakan. Hong! Telapak tangan si kecil terlalu kuat, memukul salah satu cakar Zhujian sampai mulai kejang dan dadanya mulai bergerak naik turun. Itu memuntahkan darah dari mulutnya. Peu! Pada saat yang sama, telapak tangan dan jari si kecil jatuh dengan maksud mematahkan salah satu lengannya. Pada akhirnya, ia tidak memelintir tulangnya, tetapi ia merobek sepotong daging. Hou! Suara gemuruh Zhujian sekeras guntur. Untungnya, si kecil sudah siap, mengirimkan gelombang suara yang sama kembali saat dia berteriak ke arahnya. Suaranya seperti genderang ilahi, dan secara tak terduga tidak kalah dengan keturunan binatang buas arcai. Aku akan memakanmu! Pria kecil itu marah saat dia berteriak, dan melemparkan potongan obat daging yang berharga itu ke dalam tasnya. Setelah itu, dia mulai menyerang dengan lebih ganas, dan bahkan lebih mengesankan dari Zhujian. Semua orang tercengang. Apakah ini masih manusia? Mengapa sepertinya dia bahkan lebih buas daripada binatang buas kuno? Dia benar-benar sangat kuat. Peu! Meskipun lelaki kecil itu juga memuntahkan darah, dia masih mengambil keuntungan. Sebuah telapak tangan ditampar, mengenai Zhujian dan membuatnya terhuyung-huyung. Selain itu, ia menciptakan luka berdarah di daerah perutnya. Sisik hitam mulai berjatuhan dari daerah itu, dan darah segar menyembur keluar. Namun, apa yang membuat bocah iblis itu menyesal adalah bahwa tidak ada potongan kedua dari obat daging yang berharga. Keturunan binatang buas kuno terlalu kuat, dan tidak bisa ditindas dan diperlakukan seperti keturunan biasa. Pertempuran berdarah harus dilakukan dengan itu. Tepat pada saat ini, sosok ramping muncul. Sebuah telapak tangan batu giok cerah ditampar, dan warnanya putih bersih dan cemerlang saat mengenai punggung si kecil. Itu sangat menakutkan, dan benar-benar memutar ruang di sekitarnya. Hong! Si kecil berbalik, langsung bertemu dengan telapak tangannya. Gelombang energi yang mengerikan meletus di antara dua individu, dan seperti tornado, itu menelan segalanya. Justru gadis berambut ungu itu yang menyerang, karena dia sudah lama ingin menjaga si kecil. Sekarang kesempatan itu muncul dengan sendirinya, dia secara alami ingin membuatnya bergerak. Ya, itu kamu. Anda dan Zhujian ini harus sama-sama membantu melindungi desa saya. Mata si kecil melebar sampai bulat sempurna. Tubuh gadis berambut ungu itu memiliki lapisan kemegahan ilahi yang menutupinya, dan kulit putihnya bisa terlihat. Itu seperti batu giok karena membawa sejenis kilau berkilau. Matanya yang besar cerdas, dan bibir merahnya berwarna cerah. Namun, pada akhirnya, semuanya masih diselimuti oleh kemegahan ilahi. Dia hanya bisa melihat sekilas dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Muridnya spiritual, tetapi saat ini, tatapannya sangat dingin. Dia melepaskan pukulan membunuh yang ditargetkan ke arah pria kecil itu, dan dia seperti Phoenix ilahi saat dia bergerak. Meskipun dia anggun dan anggun, dia masih membawa angin yang besar dan kuat. Kedua individu dengan sengit bertarung satu lawan satu, dan seperti dua gumpalan cahaya saat mereka bertabrakan. Zhujian meraung marah, dan juga bergabung dalam keributan. Segera, wajah si kecil berubah, mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Tiba-tiba, seekor burung surgawi melemparkan dirinya dari dekat. Bulu berwarna hijau memancarkan cahaya, dan dihiasi dengan garis-garis merah. Itu menyala dengan megah, dan itu adalah Bifang. Kamu benar-benar burung surgawi. Si kecil membuat wajah pahit, dan alisnya berkerut. Jika semua makhluk ini menyerangnya, maka dia hanya bisa melarikan diri. Jelas bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal, karena Bifang bergegas menuju Zhujian. Itu tidak dikalahkan, dan sebagai akibat dari permusuhan besar di antara mereka, mereka langsung memulai pertempuran berdarah.
Terima kasih saudara burung. Si kecil sangat senang. Kamu dan aku tidak berhubungan dekat. Bifang menanggapi, dan tidak memiliki niat untuk bergandengan tangan. Makhluk seperti dirinya tidak memiliki banyak hal untuk ditakuti. Tunggu sampai kamu tertangkap dan kita kembali ke Stone Village, maka kita akan dekat. Pria kecil itu bergumam dengan suara yang sangat lembut. Gadis berambut ungu itu benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan tidak mengungkapkan wujud aslinya, dan berani melawan lelaki kecil itu dalam wujud manusianya. Selain itu, dia sangat mengesankan, dan kekuatan pertempurannya benar-benar mengejutkan. Kembalilah bersamaku ke desa batu dengan cepat. Si kecil berteriak dengan teriakan Nawo yang keras, dan tubuhnya langsung menyala. Sendi lengannya terdengar seperti kacang yang digoreng, dan kekuatannya meledak, dia ingin membuat lawannya menyerah. Pertempuran itu sangat sengit, dan kedua individu itu meledak dengan cahaya warna-warni saat mereka terus bentrok. Tiba-tiba, dari tidak jauh, sebuah suara terdengar dari mata air. Riak emas melonjak keluar, menutupi langit dengan cahaya yang menyilaukan. Ada makhluk yang akan memasuki reservoir ilahi, mengejutkan semua orang. Jangan memperebutkannya. Pria kecil itu berteriak dan melihat reservoir ilahi. Beberapa makhluk bergegas mendekat, dan dia tentu saja ingin mengikutinya juga. Namun, gadis berambut ungu itu terus menyerang seperti sebelumnya. Sudut bibirnya mencibir, dan dia sangat tenang, tidak terpengaruh oleh aktivitas di sana. Kulitnya putih berkilau seperti batu giok, dan matanya cerdas. Meskipun penampilan aslinya tersembunyi di balik siluet kabur, membuatnya sulit untuk melihat semuanya dengan jelas, karena kemegahan ilahi semakin banyak ditumpahkan, itu membuatnya tampak sangat halus, seolah-olah dia adalah peri yang tidak memakan makanannya. Dari manusia biasa, serangannya menjadi lebih dan lebih kuat. Saat pakaian ungunya melayang, seolah-olah dia akan naik ke keabadian saat dia menghabiskan semua yang dia miliki untuk melawan pemuda manusia. Si kecil marah, dan menutup mata terhadap penampilannya yang tak tertandingi. Menggunakan semua kekuatannya, dia membuang batu nakal itu. Dengan suara peng, itu mengenai gadis itu tepat di dahinya yang putih berkilau. Iya, gadis berpakaian ungu itu berteriak kesakitan. Dapat dilihat bahwa ada pembengkakan melepuh di dahinya yang seputih salju. Dia sangat malu dan marah, dan benar-benar gila. Energi esensi melonjak dari seluruh tubuhnya, melepaskan cahaya ilahi abadi di depannya. Jika kamu terus menggangguku, aku akan menghancurkan gigi serimu lain kali. Si kecil mengancam dengan kasar dan menambahkan, setelah membuatmu menyerah, aku akan membuatmu berjongkok saat kamu menjaga desa setiap hari. Anak yang penuh kebencian. Wanita muda itu sangat marah, dan menggertakkan giginya dengan sangat marah. Biasanya, siapa yang berani memperlakukannya tanpa rasa hormat? Bahkan jika itu adalah pertarungan tangan kosong, itu akan selalu menjadi pertarungan yang disiplin dan jujur. Bocah iblis ini benar-benar berani mengancamnya. Dari kecil sampai sekarang, masih belum ada yang bisa melukainya. Lupakan para jinius yang berbicara manis dari berbagai ras, bahkan keturunan dewa sejati itu memperlakukannya dengan sopan. Hari ini, dia benar-benar dipukul oleh batu, dengan kuat menghantam dahinya. Ini benar-benar pertama kalinya dalam seluruh hidupnya, dan itu adalah pengalaman yang menjengkelkan dan menyakitkan. Hal yang paling dibenci adalah bahwa batu bodoh itu masih berteriak keras, berbicara tentang omong kosong. Rasa sakitnya membunuhku, itu benar-benar membunuhku. Dahi macam apa ini Lebih sulit dari tembok yang dibentuk oleh dewa. Apakah itu mengejeknya tentang seberapa tebal kulit wajahnya? Wanita muda itu sangat marah sehingga dia mulai menyemburkan api dari matanya. Dia menyerang dengan lebih ganas, dan tidak hanya diarahkan pada si kecil, dia juga ingin menghancurkan batu bodoh itu.
cepat dan rebut musim semi abadi. Setelah berlangsung dari zaman archaik sampai sekarang, seharusnya sudah mengering sejak lama. Seharusnya tidak ada banyak tetes yang tersisa, dan jika kamu datang terlambat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, mengingatkan batu nakal itu. Ketika si kecil mendengar ini, matanya yang besar langsung melebar sampai bulat sempurna dan dia mulai berteriak dengan berisik, "Milikku, milikku, milikku sepenuhnya." Dia dengan cepat menyerbu ke depan. "Kamu pikir kamu akan pergi kemana?" Wanita muda itu berteriak. Dia sekali lagi bergerak dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Dia memutuskan bahwa dia benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Dengan suara peng, si kecil melemparkan batu nakal itu lagi, dan itu benar-benar bongkahan batu divine, dengan rasio 1:1 pukulan. Meskipun belum disempurnakan menjadi harta yang berharga, di dalam area ini di mana teknik berharga tidak dapat digunakan, itu benar-benar senjata yang paling kuat. "Ayo!" Wanita muda itu menutupi dahinya dan melepaskan pekikan lain. Kali ini, itu simetris, dan kedua lepuh itu seperti sepasang tanduk naga. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya mulai gemetar. Itu benar-benar tak tertahankan. Biasanya, semua orang memandangnya dengan hormat, dan selalu menjadi pusat perhatian. Dia seperti peri dunia lain, tetapi hari ini, dia terus-menerus dilempari batu. Pemuda manusia yang penuh kebencian ini. Batu nakal itu sensitif, dan berguling dalam sekejap dengan kecepatan ekstrim. Itu bisa mengatakan bahwa di sini, masih paling aman bertahan dengan si kecil. "Saya datang!" Si kecil bergegas ke depan. Makhluk lain sudah memasuki reservoir ilahi untuk mencoba dan merebut mata air abadi. Setelah tiba di sini, gerakan semua orang menjadi lambat, karena domainnya terlalu menakutkan. Bahkan gadis berambut ungu, Zhu Jian, Bifang, dan yang lainnya pun seperti ini. Mereka ingin menyerang dengan ganas, tetapi ketika mereka mengulurkan tangan, seolah-olah mereka adalah orang tua, melambat ke jumlah yang tak terbayangkan. Reservoir ilahi emas mulai mendidih, dan semua jenis cahaya warna-warni mulai melonjak. Namun, semua orang di sana mulai menangis dengan keras. Mereka menderita, namun pada saat yang sama, mereka terkejut. Penderitaan itu karena domainnya terlalu kuat, seolah-olah itu akan menghancurkan tubuh mereka. Mereka senang karena begitu fluktuasi emas memasuki tubuh mereka, itu akan memberi makan energi esensi mereka. Segera setelah itu, semua makhluk jatuh ke reservoir ilahi. Mengapa tidak ada mata air ilahi, dan hanya lumpur? Si kecil tidak puas. Dia adalah yang pertama turun, dan setelah menyendok dengan tangannya, dia tidak melihat cairan emas. "Ini juga barang bagus." Batu nakal itu berlari dengan berani, menabrak lumpur sebelum membuka mulutnya untuk menelan dengan sekuat tenaga. Lumpur ini sangat berkilau dan transparan. Itu agak lembab, dan berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni keemasan. Semua fluktuasi diciptakan olehnya, melepaskan energi ilahi yang kuat dan abadi. Si kecil bingung, karena itu adalah pertama kalinya dia merasa seolah-olah ada aspek di mana dia lebih rendah. Batu main-main itu menelan dengan tegukan besar, namun dia hanya bisa menonton dengan tidak sabar. Dia merasa bahwa meskipun nafsu makannya besar, dia masih tidak bisa mencerna hal semacam ini. Makhluk-makhluk lain juga menjadi bisu. Bahkan gadis berambut ungu menghentikan serangannya. Di mana musim semi abadi? Bagaimana cairan suci bisa mengering? Kenapa seperti ini? Semua orang mulai berjongkok untuk mencari, karena mereka semua merasa enggan. Sangat sulit bagi mereka untuk mencapai tempat ini, dan tubuh mereka telah melalui terlalu banyak penderitaan karena simbol dan teknik berharga tidak dapat digunakan sama sekali. "Aku akan makan, makan. Aku juga akan makan." Pada akhirnya,
si kecil pergi melawan surga. Bersandar ke pusat reservoir ilahi, dia menggali lumpur berkilau dan juga mengirimkannya ke mulutnya. Dia ingin bahu-membahu dengan Divine Strike Stone. Ketika batu nakal melihat ini, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Pasir berkilau di mulutnya mengalir keluar, dan dia melolong, "Jangan berebut ini denganku. Kamu bahkan bisa makan ini. Tidak ada yang tidak bisa saya makan." Si kecil berbicara dengan keras dan mencoba yang terbaik untuk mengunyah. Dia berharap untuk mengunyah sedikit cairan emas itu. Tiba-tiba, dia menjadi kecewa. Meskipun pasirnya lembab, tidak ada cairan emas yang keluar. "Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan semuanya." Bocah iblis itu menggembungkan pipinya dan berkata dengan suara yang tidak jelas. Bahkan Zijian, Bifang, dan binatang buas berdarah murni lainnya ketakutan. Benar-benar biadab Bocah jahat ini bahkan lebih brutal dari mereka. Tepatnya siapakah keturunan binatang buas archaik yang ganas? Pada saat ini, bahkan gadis berambut ungu itu tertegun. Bagaimana orang ini bisa menggigit bumi? Dia sejenak lupa tentang menyerang, dan tidak bergerak. "Berhentilah mencuri dariku." Batu nakal itu kesal. Mengapa ada lawan bahkan dalam makan pasir? Itu mulai menelan dengan tergesa-gesa. Pria kecil itu menggembungkan pipinya dan melebarkan matanya. Dia benar-benar kehabisan akal, karena sepertinya dia tidak bisa mencerna hal ini. Dia benar-benar marah, dan pada akhirnya, dia membuka semua kantong yang dia bawa di punggungnya dan mulai mengisinya dengan pasir ini. Dia mulai bersaing dengan batu nakal, keduanya mereka berguling dan berkelahi di seluruh lantai. Mereka membuat lumpur beterbangan ke segala arah, membuat Zujian, Bifang, dan gadis berambut ungu tercengang. Mereka benar-benar terdiam. Apakah umat manusia sekeras ini? Mengapa kakek saya memberitahu saya bahwa ini adalah ras yang paling mudah diintimidasi? Kentut tua itu menipuku lagi. Seekor burung dewa yang lebih muda sangat marah, merasa ditipu. Batu nakal itu terlalu pandai makan, tetapi lelaki kecil itu juga bukan orang yang mudah dihadapi. Lumpur itu hampir sepenuhnya dibersihkan, dan segera setelah itu, keduanya langsung meraup ke bawah. Si kecil meludahkan lumpur dan menunjukkan ekspresi bahagia. Dia membuka mulutnya untuk mengunyah ke bawah. Ini karena dia melihat ular emas kecil, dan panjangnya hanya 1/3 meter. Mata air abadi benar-benar berubah. Ia ingin mengambil bentuk, tidak heran ia mengering. Semua orang berteriak kaget, bergegas keluar bersama. Ular itu terbangun dari tidurnya. Itu membuka matanya, dan memiliki tampilan yang tidak menyenangkan dan mengancam. Namun, terkejut menemukan bahwa ada pemuda manusia yang bahkan lebih biadab dan yang pertama mencoba memakannya. Dengan suara kencang, si kecil menggigit ekornya. "Hou!" Dengan raungan, ular emas itu berkembang pesat dengan cahaya. Itu membuka reservoir, melakukan apa saja untuk berjuang bebas. Ekornya kemudian putus. Segera setelah itu, ia berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi seberkas cahaya cair sebelum meninggalkan reservoir ilahi dan bergegas ke kejauhan. Mengejar! Zhujian, Bifang, dan gadis berpakaian ungu semuanya terkejut. Mereka berlari keluar, mengejar ular itu. "Milikku!" Si kecil membuka mulutnya, dan akibatnya, ekornya jatuh. Tangannya bergerak cepat, meraihnya dengan cepat. Dia sangat kesal, dan berlari ke kejauhan sambil berteriak, "Milikku, milikku, milikku." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.